Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Herani. Di sini saya sebagai bidan atau konselor. Perkenalkan, nama saya Sukmana. Di sini saya sebagai klien atau pasien. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang pemakaian KB suntik IUD. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan duduk, Ibu. Ibu Sukma. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Bulan sendiri bagaimana? Oh, alhamdulillah saya juga baik. Ibu bagaimana? Kemarin saya dengar Ibu baru melakukan putra pertama Ibu ya, Bu? Ya, Bu, alhamdulillah saya kemarin baru melahirkan. Alhamdulillah. Usia bayinya berapa sekarang, Bu? Sekarang sudah berumur 6,5 minggu, Bu. Namanya itu Rohman. Rahman, ternyata nama yang baik ya, Bu, diambil dari Asmaul Husna. Masya Allah. Terima kasih, Bu. Ibu dan suami pandai sekali memberikan nama. Ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih, Bu Bidan. Bagaimana ya, bukan saya itu sekarang itu kehamilan karena saya berencana tidak menambah kandungan selama 7 tahun ke depan. Oh, jadi Ibu ingin menunda kehamilan selama 7 tahun ke depan ya, Bu? Boleh saya tahu alasannya yang mendasari untuk Ibu dan suami memilih jalan tersebut? Saya kebetulan adalah dosen di ya, Bu, Universitas Indonesia. Saya punya kesibukan yang begitu padat. Saat itu saya juga akan fokus merawat dan membesarkan anak saya dulu, Bu. Oh, ya Ibu kan seorang dosen ya, Bu. Jadi wajar saja kalau Ibu ingin fokus merawat putranya. Nah, dulu di tengah-tengah kesibukan Ibu yang begitu padat, keputusan yang baik sekali, Ibu. Apakah sudah dibicarakan dengan suami, Ibu? Ya, Bu, saya sudah membicarakannya dengan suami saya dan alhamdulillahnya suami saya setuju kalau saya harus ber-KB. Oh, maaf ya, Bu, sebelumnya. Tapi kenapa suami Ibu enggak mendampingi Ibu sekarang, Bu? Suami saya kan lagi di luar kota, jadi ada sedikit kerjaan, Bu, makanya dia nggak mendampingi saya ke sini. Oh, baik Ibu. Ibu kalau boleh tahu saya ya, usia Ibu berapa sekarang, Bu? Usia saya sekarang 21 tahun, Bu. 21 tahun. Oke, Ibu, apakah Ibu sudah punya gambaran tentang jenis kontrasepsi apa yang akan digunakan oleh Ibu? Ya, Bu, saya sudah saya ingin menggunakan IUD setelah melahirkan. Saya sudah membaca berbagai sumber yang tentang alat kontrasepsi dan saya cocok dengan IUD yang itu paling cocok untuk saya, menurut saya. Nah, jadi Ibu dari Ibu luar biasa sekali ya untuk memilih alat kontrasepsi yang Ibu berusaha mencari informasi sendiri. Nah, dari berbagai sumber ya, Bu, tadi itu. Memang seperti itulah seharusnya dilakukan oleh orang yang ingin ber-KB. Bu, makanya ya saya kesini mau konsul sama Ibu bagaimana sih baiknya saya lebih baik menggunakan IUD atau bagaimana, Bu? Nah, kalau dari suami Ibu, apakah beliau punya pendapat yang sama terhadap Ibu dikarenakan atau Ibu pernah menceritakan tentang perkembangan suami Ibu mengenai alat kontrasepsi apa yang sebaiknya digunakan oleh Ibu gitu, atau dipilih sama Ibu? Iya, Bu, saya sudah memilih ya, Bu. Saya memilih IUD aja gitu. Tapi
di situ juga saya mau tahu sama ibu gitu jenis-jenis IUD yang cocok buat saya gitu apa aja gitu Bu. Nah, ibu umumnya tidak ada kemungkinan dalam penjelasan yang saya mengenai IUD itu. Nah, jenis IUD itu ada dua. Yang suami itu maksud bukan begitu. Ibu, jadi seperti ini ya. Sekarang saya masih bingung, saya itu harus memakai kontrasepsi apa. Soalnya kan sebenarnya sih saya udah cari-cari ya Bu sama suami saya. Cocoknya itu bisa itu IUD, kontrasepsi IUD. Menurut Ibu gimana Bu? Nah, kalau menurut saya dengan pekerjaan ibu sebagai dosen, seorang dosen di perguruan tinggi itu cukup sibuk dan mempunyai bayi yang kecil ya Bu. Ya, jadi saya bingung gitu harus milih KB, suntik atau IUD aja gitu Bu. Nah ibu, saya jelaskan dulu ya. Untuk KB IUD itu terdapat dua. Nah yang pertama ada untuk yang 5 tahun, jangka waktunya 5 tahun. Nah yang kedua ada yang untuk 7 tahun, jangka waktunya. Nah untuk kontrasepsi suntik sendiri, kalau kontrasepsi suntik hanya bertahan 1 sampai 3 bulan ibu. Jadi ketika ibu telat nanti atau lupa tangganya, nah ibu bisa jadi hamil gitu Bu. Oh, jadi kalau misalkan saya lupa ya Bu gitu, misalkan lupa suntik atau misalkan minum KB, nanti bisa telat gitu Ya, apalagi ibu sekarang sibuk ya, lagi sibuknya. Terus ibu ingin merawat bayi ibu sendiri dengan maksudnya merawat bayi ibu dengan diri sendiri tanpa dibantui oleh asisten rumah tangga gitu Bu, atau babysitter. ya Ibu, apalagi kan saya mau apa sih nggak mau hamil dulu gitu sama 7 tahun lah gitu, soalnya kan saya pengen mau membesarkan anak pertama saya sekarang. Jadi berarti saya memilih IUD aja Bu gitu, mau KB IUD gitu. Nah itu pilihan yang bagus menurut saya Bu. Kan ibu maunya untuk 7 tahun ke depan ya Bu. Kalau untuk suntik sendiri masih bertahan cuma 1 sampai 3 bulan aja Bu. Kan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan gitu Bu. Jadi lebih baik ibu memilih yang IUD saja jika ibu sudah pasti gitu. Suami ibu juga sudah menyetujuinya. Baik Bu, sekarang saya memilih KB IUD aja ya Bu. Tapi saya bisa diibukan kalau misalkan itu suntik KB-nya, kontrasepsi IUD-nya. Nah kebetulan di saya tersedia kontrasepsi IUD, tapi untuk sekarang karena waktunya sudah tenggang ya. Maksudnya saya sekarang dinas di rumah sakit juga. Nah, waktunya sudah hampir habis ibu datangnya telat. Nanti sore ibu bisa datang lagi untuk pemasangan IUD. Oh, jadi nanti sore saya kesini ya Bu, pukul berapa Bu kira-kira? Nah untuk sore PMB saya buka dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Oh, nanti saya kesini lagi ya Bu. Iya Ibu. Saya memilih kontrasepsi IUD aja. Iya, Terima kasih ya Bu atas kasih pengarahannya. Nanti sore saya kesini lagi ya Bu. Ibu, terima kasih Ibu. Tempat Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin hanya itu penyampaian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.